Salam ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam, selamat bertemu dalam ibadah WPA secara online. Ibu-ibu, saat ini, bulan-bulan ini banyak orang mengawinkan anaknya atau menikah juga ya. Nah, karena apa? Karena sudah diperbolehkan, tapi tentunya pakai prokes ya, pakai masker, cuci tangan, dan lain sebagainya. Nah, pada malam hari ini saya akan membagikan tentang mukjizat yang pertama yang telah dilakukan Tuhan Yesus, yaitu perkawinan di Kana. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kasih anugerah-Mu. Engkau mengizinkan kami masih tetap mengikuti ibadah WPA ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Kau curahkan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari dulu sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ibu-ibu, tema firman Tuhan yang pada malam hari ini itu apa? Anggur pernikahan itu tetap di dalam keluarga kita. Tentunya yang bisa menjaga keharmonisan keluarga itu bukan hanya suami saja, tapi istri dan seluruh anggota keluarga harus bisa menjaga keharmonisan keluarga. Nah, nanti ada step demi step bagaimana cara mempertahankan rumah tangga itu. Ya, kita belajar dari mukjizat perkawinan di Kana. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 tempayan buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedok, bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebab yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa minuman itu hal yang pokok dalam sebuah pesta. Bisa kita bayangkan kalau kita yang punya kerja, minumannya habis, bingung, setengah mati. Untungnya di situ sudah dibuat
kepengurusan, kepanitiaan, sehingga pengantinnya itu tidak tahu kalau minumannya itu habis. Kalau di Israel sana, minuman itu berupa anggur yang diperas. Mungkin kalau sekarang ya di jus ya. Nah, bisa dibayangkan kalau habis. Nah, ibunya Yesus itu tahu keadaannya. Apa keuntungan dari yang punya kerja memanggil Yesus? Yang pertama, Yesus diundang bersama muridnya dan ibunya. Di situ tidak diceritakan siapa yang punya kerja. Pokoknya ada orang yang punya kerja. Minumannya habis. Ibu Yesus peka, Ibu Yesus tahu akan hal itu. Kemudian berbicara pada Yesus, Yesus, air anggurnya habis. Atau Yesus, minumannya habis. Nah, kemudian Yesus mengatakan, mau apa daripadaku ibu? Kenapa ibu kok cepat memberitahu aku? Nah, yang ibunya peka mengatakan, apa saja yang dikatakan Yesus turuti. Nah, kemudian Yesus mengatakan, penuhi ini 6 tempayan. 1 tempayan itu ada 100 liter. Jadi di sana air kan ya sulit. Ada suatu perjuangan dari pihak keluarga, dari kepanitiaan itu untuk mencari air mengisi tempayan-tempayan itu. Setelah selesai dikerjakannya, kemudian Yesus mengatakan, cedok berikan kepada pemimpin pesta. Ketika pemimpin pesta mencicipi anggur itu, anggurnya itu enak luar biasa, ya. Anggur itu mahal, tapi di sana kebiasaannya seperti itu. Minuman pokoknya itu anggur. Nah, sekarang pemimpin pesta menegur yang jadi pengantin, laki-lakinya, kamu kok menyimpan anggur yang lebih baik daripada yang tadi. Biasanya orang kan memberikan anggur yang baik kemudian yang jelek. Ibu-ibu, orang yang menikah, pasangan muda-mudi yang menikah, biasanya itu apa yang dia inginkan? Bulan madu. Nah, kalau bulan madu itu berapa umurnya? 1 minggu, 2 minggu, sebulan umurnya. Setelah itu bulan apa? Apakah bulan racun? Ya, kebanyakan mereka menabung uang sebanyak-banyaknya untuk bulan madu. Setelah itu selesai. Nah, Tuhan Yesus mengharapkan bahwa anggur, keharmonisan sebuah rumah tangga itu tetap kekal selama-lamanya, ya. Dengan adanya pandemi ini banyak juga terjadi perceraian, terjadi keributan antara suami istri karena kekurangan uang, cari uang sulit, kena PHK, kemudian apa ibu-ibu? Ribut, istri tidak terima, terjadilah suatu perceraian. Itu sebenarnya mereka sedang kehabisan anggur. Nah, malam hari ini saya akan membagikan bagaimana caranya untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga, ya. Nah, kita lihat tadi dalam perikop tadi, yang pertama tadi undang Yesus, yang kedua dukungan dari pihak keluarga, dari Maria dan orang-orang yang di situ, dukungan keluarga. Yang ketiga, menaati perkataan Tuhan Yesus. Dan yang kelima, saling menjaga hati. Ada firman mengatakan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, supaya terpancar kehidupan. Apabila yang satu sedang ngegas, perkataannya sedang tinggi, yang istri ya melemah. Apabila istrinya sedang ngegas, perkataannya keras, suaminya juga melemah.
sehingga ada suatu perpaduan antara komunikasi satu dengan yang lain. Yuk kita lihat dalam Filipi 2. Filipi 2 ya. Ya. Filipi 2 ini menasihati kepada kita supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Yesus. Supaya bersatu, suami istri bersatu. Kalau sudah ada anak, suami istri anak bersatu, merendahkan diri seperti Kristus. Ayat 1 mengatakan, jadi karena dalam Kristus, karena kita undang Yesus di dalam rumah tangga kita, maka ada nasihat. Jadi kalau ada berselisih paham, yang satu menasihati yang lain. Ada penghiburan kasih, tidak ada pengkhianatan, tidak ada omongan kasar, tidak ada cidraan, yang ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada misbah di dalam keluarga-keluarga. Itu bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga, mempertahankan anggur tetap di dalam keluarga kita. Seperti suami harus mengasihi istri, mengasihi anak-anak, dan istri menghormati suami. Firman Tuhan mengatakan dalam suatu keluarga itu ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi suami istri itu harus ada saling kasih mesra dan ada belas kasihan. Karena sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, satu hati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Selama kita mengandalkan kepentingan sendiri, selama kita mementingkan diri sendiri, yang muncul apa? Yang muncul adalah pertengkaran. Nah, kalau kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, ada mesbah di dalam keluarga kita, maka rumah tangga kita akan utuh, selalu manis. Walaupun usia 38 tahun pernikahan, ya bulan November ini saya dan Pak Dono 38 tahun pernikahan, tapi saya merasakan sukacita yang luar biasa, sukacita damai sejahtera, rumah tangga walaupun hidup pas-pasan, pas butuh, pas ada uang gitu maksud saya, tapi tetap keluarga yang bahagia. Ingat, undang Yesus selalu ada di dalam rumah tangga. Firman yang telah Tuhan berikan. Selain juga pesan Bu Lili pada minggu yang lalu, jadilah istri idaman, jadilah ibu idaman, jadilah bapak idaman, sehingga menimbulkan suatu keluarga yang ada Tuhan di dalam rumah tangga kita. Sekian firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, jadikanlah keluarga kami keluarga kerajaan Allah yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Anggur kebahagiaan rumah tangga ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, anggur sukacitamu melimpah dalam kami. Berkati anak-anak kami, berkati seluruh anggota WPA,
berkati seluruh jemaat GKI Elim, mulai gembala sidang, para diaken, seluruh jemaat Elim di Kudus dan di Kalimulyo di Pati. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.